Apakah itu ada catatan historisnya? Saya mohon maaf, tidak ada. Tanggal lahirnya tidak diketahui, tahun lahirnya hanya diperkirakan, meninggalnya hanya diperkirakan, berasal dari manakah dia juga diperkirakan. Ya karena orang-orang di zaman dulu itu menganggap bahwa semua manusia itu setara, sama. Kenapa orang-orang Timur Tengah itu menggunakan sorban yang tebal-tebal itu? Karena mereka harus beradaptasi terhadap lingkungan gurun yang ekstrim, yang panas. Nah, jadi kalau misalkan orang Timur Tengah datang ke Nusantara pun, seminggu 2 minggu mereka nggak akan pakai sorban lagi gitu, karena tidak membutuhkan itu gitu. Jadi kalau Wali Songo sudah bermigrasi katakanlah dari Timur Tengah, mereka tidak akan menggunakan itu dalam waktu yang lama. Ya mungkin hanya pakai penutup kepala yang biasa kerudungan, tapi yang laki-laki itu mungkin seperti itu, tapi tidak harus bersorban dan lain-lain itu gitu. Nah makanya blangkon itu yang ini, nah itu blangkon itu kan sebenarnya sorban. Jadi blangkon itu adalah adaptasi masyarakat Jawa terhadap sorban, makanya lilitannya sama. Atau ada beberapa, ya kan sebenarnya blangkon juga banyak ya ininya. Cuman ada beberapa yang lilitannya itu sama seperti sorban itu begitu. Nah, jadi dan kalau misalkan lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah mereka berasal benar-benar dari Timur Tengah? Ini juga tidak diketahui. Jadi tradisi tulisan masyarakat Nusantara kuno itu sebenarnya tidak terlalu baik tradisi tulisannya. Jadi mereka baik dalam tradisi lisan, tetapi tidak baik dalam tradisi tulisan. Makanya sedikit sekali catatan-catatan tertulis terkait dengan tokoh-tokoh di masa lampau. Jadi kalau misalkan kita cari siapakah Maulana Malik Ibrahim, yang kita anggap sebagai Sunan Gresik atau kita anggap sebagai orang yang mempelopori gerakan Wali Songo gitu. Tanggal lahirnya tidak diketahui, tahun lahirnya hanya diperkirakan, meninggalnya hanya diperkirakan, berasal dari manakah dia juga diperkirakan. Ada yang menganggapnya dari Campa, ada yang menganggapnya dari Iran, ada yang menyebutnya dari Arab Selatan dan sebagainya. Semua versi-versi itu, ya itu ada yang ngotot ini pokoknya dari sini, ini pokoknya dari sini. Atau misalkan dikaitkan dengan silsilah Nabi yang sangat sakral, itu ada juga yang mencoba mengaitkan itu. Tetapi sampai sejauh ini catatan tertulisnya belum ada yang bisa dipertanggungjawabkan, atau catatan tertulis itu sangat-sangat spekulatif gitu. Jadi terbuka untuk interpretasi yang macam-macam. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa beliau itu ada secara historis, tetapi kita tidak mungkin bisa menyebutkan detail-detail peristiwanya seperti yang diceritakan, karena folklore dengan histori itu benar-benar bercampur aduk. Itu klaim dari sebagian sekarang, cuman ya sekali lagi kita tidak menemukan catatan tertulis yang valid terkait hal itu. Jadi ya masalah Habib di Indonesia itu membingungkan karena catatan-catatan tidak ada yang akurat bisa kita sebutkan. Cuman harus dikaitkan dengan tradisi masyarakat Nusantara yang cukup unik. Yaitu kalau mereka menemukan orang yang dianggap suci, maka mereka akan mencoba melegitimasinya dengan silsilah. Ini penting. Jadi misalkan gini, ketika Ken Arok menjabat untuk pertama kalinya sebagai pemimpin, awalnya di Tumapel, kemudian menjadi lebih luas lagi. Yang pertama dia lakukan itu adalah meminta pada pujangga istana untuk membuatkan silsilahnya yang dikaitkan dengan dewa Brahma dalam konteks ini. Walaupun dia kemudian merepresentasikan sebagai perwujudan dari dewa Shiva, tetapi kan dia tuh anak orang biasa. Atau ada beberapa interpretasi bahwa dia sebenarnya adalah anak buangan dari Tunggul Ametung. Ada yang seperti itu. Cuman maksudnya dia itu buangan, dia itu awalnya begal, rampok, orang nggak bener gitu. Nah, ketika dia akhirnya menjadi raja, maka hal pertama yang dia lakukan adalah menyusun silsilah agar ibunya yang ayahnya adalah orang yang tidak diketahui itu, kemudian disebut bahwa ibunya
diruda paksa atau dibohongin, dikasih prank oleh Dewa Brahma sehingga lahirlah dia gitu. Jadi sebenarnya ayah biologisnya itu adalah seorang dewa gitu. Dan kemudian kenapa dia waktu kecilnya jadi begal, bengal? Ya karena dia memiliki kekuatan spiritual yang terlalu besar yang tidak mungkin bisa diakomodasi oleh fisik dan statusnya sebagai orang biasa. Makanya dia harus jadi raja gitu. Nah, kenapa dia harus membuat silsilah semacam itu? Ya karena orang-orang di zaman dulu itu menganggap bahwa semua manusia itu setara, sama. Jadi kalau ada pemimpin, mungkin dia bukan manusia. Karena manusia itu harus setara. Kalau ada pemimpin, mungkin dia dewa atau keturunan dewa. Atau ketika sudah masuk Islam, ketika dewa-dewi sudah disisihkan, berarti dia adalah keturunan Nabi Anu. Nah, jadi harus dikaitkan seperti itu. Makanya misalkan dalam babat tanah Jawa gitu ya, itu silsilah dari raja-raja Jawa itu selalu dikaitkan dengan nabi-nabi terdahulu. Dikaitkan. Apakah itu ada catatan historisnya? Saya mohon maaf, tidak ada. Tetapi kenapa mereka memiliki kepentingan untuk itu? Untuk legitimasi kekuasaan atau keistimewaan mereka. Gitu. Nah, makanya misalkan sekarang ada raja-raja misalkan Nusantara ya dikaitkan, atau misalkan di Indonesia banyak habib-habib yang dikaitkan, ya karena dalam tradisi Nusantara kita hanya akan memuliakan orang yang masa lampaunya atau leluhurnya itu juga adalah orang besar. Jangan merasa risih dan jangan merasa malu, karena itu adalah justru catatan yang dikeluarkan oleh mereka sendiri, oleh orang-orang Jawa sendiri. Jadi dalam Pararaton itu disebutkan bahwa memang Ken Arok itu dulunya ya orang nggak bener gitu, yang kemudian diangkat menjadi asisten dari seorang, bisa disebutlah disamakan dengan wali kota gitu. Kemudian dia menemukan bahwa istrinya itu sangat luar biasa cantik, salah satu dari istri termuda dari wali kota itu. Kemudian ya ada konflik asmara di situ dan akhirnya menjadi raja. Nah, awalnya itu kan memang beliau itu bukan orang luar istana. Gitu catatannya. Terlepas apakah ada beberapa teori yang menyebut bahwa mungkin dia juga adalah anak dari Tunggul Ametung sendiri, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang pastinya adalah bahwa tidak usah kita malu bahwa dalam catatannya sendiri memang disebutkan bahwa itu orang nggak bener gitu. Sama seperti misalkan Sunan Kalijaga. Awalnya tuh nggak bener kan. Awalnya itu orang jahat, rampok, begal, kemudian sedikit demi sedikit diceritakan bahwa dia ngebegal orang kaya untuk dibagikan pada fakir miskin gitu kan. Ada narasi yang berikutnya, kemudian berikutnya lagi dia taubat dengan itu dan akhirnya menjadi wali di bawah bimbingan wali yang lain, begini-begini dan sebagainya.